Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini bertemu lagi dengan saya, Bu Restu. Saya sebagai guru pengampu geografi. Pada semester 1 kita akan mempelajari tiga modul. Modul yang pertama itu adalah mengenai geografi untuk kehidupan. Hari ini yang akan kita bahas. Ya, isinya apa sih? Nah, itu yang pertama, kenali lingkungan sekitar, unit 1. Unit 2-nya, hidup bergantung pada alam. Unit 3, itu menjelajah ruang. Yang pada malam hari ini kita akan bahas unit 1 termasuk ruang lingkup geografi, objek studi geografi, prinsip geografi, konsep geografi, serta pendekatan geografi. Apabila nanti kita sudah sampai pendekatan geografi yang kita bahas, nanti ada tugas mandiri dan latihan soal itu yang akan kalian kerjakan. Kita lanjut. Unit 1 geografi itu adalah kenali lingkungan sekitar. Nah, coba diperhatikan lingkungan sekitarmu. Pada saat ini sebagai contoh, ketika musim penghujan tiba, petani di pedesaan mulai mencangkul tanah dan menanami lahan mereka dengan berbagai tanaman pertanian. Ada yang menanam padi, jagung, maupun sayuran. Tetapi pada saat musim kemarau, mereka membiarkan tanahnya yang kering tanpa ditanamin apapun. Nah, ini kenapa? Nah, kebanyakan di petani di pedesaan sangat bergantung pada alam. Mereka hanya bisa menanam tanaman jika lahannya diguyur air hujan. Tetapi ketika tidak ada air, mereka tidak lagi sanggup menanam di lahan pertanian. Contoh, perhatikan lagi aktivitas penduduk yang ada di daerah pegunungan dan di pantai. Apa perbedaan yang mereka lakukan? Yang jelas, yang pertama itu dari segi ekonomi. Penduduk di daerah pegunungan pada umumnya bermata pencarian sebagai petani atau cocok tanam. Sedangkan daerah pantai itu adalah bermata pencarian sebagai nelayan. Dan bagaimana cara berpakaiannya penduduk di sana? Apakah sama daerah pegunungan dengan daerah pantai? Kalau kita ambil contoh, kalau di daerah pegunungan kita, Bromo atau mungkin Gunung Kawi, dengan daerah pantai itu adalah jalur lintas selatan. Maka itu berbeda bajunya. Bagaimana? Nah, kalau di daerah yang suhunya dingin, mereka mesti bajunya tebal semua. Untuk apa? Melindungi tubuh dari udara yang sangat dingin. Kalau sedangkan penduduk di daerah pantai pada umumnya mengenakan pakaian yang tipis karena suhu udaranya juga panas. Nah, untuk contoh yang lain banyak juga bisa dilihat kita pelajari. Nah, apa saja sih yang kita pelajari bersama? Gerhana, bencana alam, dan berbagai peristiwa lainnya. Nah, secara rinci, geografi itu kita bahas masalah tentang ruang lingkup, objek studi, prinsip, konsep, dan pendekatan serta pemanfaatan geografi dalam kehidupan. Ruang lingkup geografi, sebelum kita bahas lebih rinci, kita harus tahu dulu apa sih artinya geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari suku katanya, geografi berasal dari kata geos dan grafie. Geos itu berarti bumi dan grafi berarti gambaran atau tulisan. Sedangkan secara harfiah atau bahasa, geografi berarti tulisan tentang bumi.
Oleh karena itu, geografi sering juga disebut dengan ilmu bumi. Ada beberapa definisi dari tokoh para ahli, itu ada S1 Hussington, Fix C. Vinod, dan Raden Pintato. Bisa dibaca lagi lebih rinci di materinya. Secara umum, ruang lingkup geografi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dengan objek utamanya adalah bumi beserta segala isinya. Kajian tersebut termasuk segala peristiwa fenomena yang timbul dari adanya hubungan interaksi yang terjadi antara berbagai unsur fisik maupun sosial ditinjau dari sudut pandang keruangan. Meskipun disebut sebagai ilmu bumi, yang dipelajari geografi bukan hanya mengenai permukaan bumi saja, melainkan juga berbagai hal yang ada di permukaan bumi, di luar bumi, bahkan benda-benda di ruang angkasa juga menjadi objek kajian geografi. Geografi menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, ruang angkasa, penduduk, flora, dan fauna, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Bab yang kedua, objek studi geografi. Dari kajian geografi, apa saja yang menjadi objek studi geografi dapat dikatakan mencakup seperti ukuran, bentuk relief, dan aneka gerakan bumi, daratan, perairan, dan udara, persebaran flora dan fauna, persebaran manusia, penghuni bumi dengan berbagai aktivitas kehidupannya, serta sosial budaya masyarakat dan relasi antar manusia. Nah, secara garis besar, objek studi geografi itu ada 4, atmosfer, geosfer, hidrosfer, dan biosfer. Atmosfer itu mempelajari masalah udara yang menyelubungi bumi. Selain benda-benda langit, berbagai peristiwa pada lapisan udara menjadi objek studi geografi. Contoh, cuaca, iklim, angin, awan, hujan, petir, badai, serta pemanfaatan atmosfer untuk kehidupan. Geosfer merupakan lapisan bumi dengan berbagai karakter yang terbagi dalam lapisan luar merupakan kerak atau kulit bumi, biasa disebut dengan lapisan litosfer. Nah, lebih lanjut rincinya nanti kita akan bahas lebih lanjut di bab geosfer. Hidrosfer itu adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Air yang ada di bumi wujudnya berupa laut, sungai, danau, es, salju, air tanah, dan berbagai air yang ada di udara. Nah, biosfer merupakan bagian bumi yang berupa tempat berlangsungnya kehidupan, serta proses biotik dari seluruh makhluk hidup yang ditunjang oleh lapisan terluar bumi, mencakup daratan, air, serta udara yang menjadi faktor pendukung utama. Biosfer tersebut merupakan sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup serta hubungan yang terjadi di antara mereka, termasuk interaksinya terhadap unsur litosfer, hidrosfer, atmosfer bumi. Apakah kalian masih sudah paham dengan yang saya bacakan tadi? Saya bahas masalah objek studi geografi. Studinya apa? Kita belajarnya masalahnya apa? Nah, itu yang kita bahas. Ada 4 poin. Terus lanjut, di prinsip
geografi. Prinsip geografi itu yang akan kita bahas ada 4, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Apa prinsip distribusi? Itu biasa disebut dengan prinsip penyebaran. Merupakan suatu gejala yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan prinsip interrelasi itu atau sebab akibat adalah suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan yang lain. Prinsip deskripsi atau penggambaran adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari. Biasanya ditandai dengan diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Prinsip korologi merupakan pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau dari segi penyebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam suatu ruang. Sebab ruang itu akan memberikan karakteristik kepada kesatuan gejala tersebut. Prinsip korologi itu adalah merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya. Prinsip ini merupakan ciri dari geografi modern. Faktornya, sebab dan akibatnya terjadinya suatu gejala dan masalah. Kita lanjut ke konsep geografi. Konsep geografi yang kita bahas di sini ada 7 konsep yang harus dipelajari. Penghargaan budayawan terhadap bumi, konsep regional atau wilayah, ciri khusus keadaan wilayah atau area konferensi, lokasi, interaksi keruangan, skala wilayah, dan konsep perubahan. Lanjut, pendekatan geografi. Apa itu pendekatan geografi? Merupakan suatu cara untuk memperoleh pemahaman secara mudah dalam memahami sesuatu. Untuk mempelajari geografi, pendekatan yang digunakan itu ada 4. Pendekatan keruangan, ekologi, historis, dan pendekatan sistem. Nah, jika kalian sudah paham, buatlah tugas mandiri yang pertama, catatan pribadi untuk dipahami dan dilaporkan kepada saya terkait berbagai informasi lain terkait dengan pengertian geografi, objek studi yang dipelajari geografi, prinsip-prinsip dalam mempelajari geografi, konsep dalam mempelajari geografi, dan pendekatan geografi. Tugasnya nanti bisa diketik ataupun di buku catatan, nanti akan langsung dikirim ke nomor pribadi saya. Lanjut, latihan soal halaman 15 sampai dengan halaman 16, coba kalian kerjakan. Untuk pelajaran hari ini, saya akhiri sampai di unit 1 dulu. Next, pertemuan berikutnya kita akan bahas di unit 2 dan unit 3. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.